disebutkan dengan wal jawabu bil fa'i. Wal jawabu bil fa' ini hurufnya adalah huruf fa. Huruf fa. Huruf apa? Fa. Jadi seperti lamul juhud hurufnya li, seperti lamul kai hurufnya li. Kalau jawabu bil fa'i hurufnya adalah fa. Hurufnya fa. Pendek jadi cuma fa. Nah, fa ini disebut dengan fa sababiyah. Sebenarnya fa sababiyah disebut fa sababiyah, atau tulisan Arabnya fa sababiyati. Fa sababiyati disebut fa as-sababiyah. Sababiyah. Apa itu fa sababiyah? Yaitu sebuah huruf yang kalimat setelahnya yang kalimat sebelumnya, sebuah huruf yang kalimat sebelumnya menjadi sebab terjadinya kalimat kedua, menjadi sebab terjadinya kalimat kedua atau kalimat setelahnya. Jadi fa sababiyah adalah huruf yang kalimat sebelumnya nyanyanya kembali kemana? Fa. Ya, nyanya kembali ke huruf fa, yaitu kalimat yang ada sebelum huruf fa menjadi sebab bagi kalimat yang berada di setelahnya. Menjadi sebab bagi kalimat yang ada di setelahnya. Nyanya kembali kemana? Fa. Kembali ke fa. Jadi menjadi sebab dari kalimat yang ada setelah huruf fa. Ya, kita sebut dengan kalimat sebab akibat. Dan kita sebut kalimat apa? Sebab akibat. Jadi kalimat pertama sebabnya, kalimat kedua akibatnya. Misalnya, puasalah, niscaya kalian akan sehat, kata orang gitu. Atau berwudulah, niscaya kamu tidak ngantuk. Makanlah, maka kamu akan kenyang. Jadi ini kalimat sebab akibat. Nah, fa ini menjadi penengah antara kalimat. Jadi fa ini menjadi penengah antara kalimat sebelumnya yang menjadi sebab dengan kalimat setelahnya yang menjadi akibat. Jadi fa sababiyah adalah huruf yang kalimat sebelum fa ini menjadi sebab bagi kalimat yang ada di setelahnya, yaitu setelah huruf fa. Atau fa tadi disebut huruf yang ada di tengah dari kalimat sebab akibat. Huruf yang ada di tengah kalimat sebab akibat. Kemudian poin berikutnya, fa sababiyah harus didahului dengan kalimat permintaan atau larangan. Fa sababiyah harus diapain? Harus didahului dengan kalimat permintaan, tolak atau amr, atau juga kalimat larangan, nahi, nafi. Ini wajib harus ada. Jadi fa sababiyah harus didahului dengan apa?
harus dengan didahului dengan huruf kalimat nafi atau kalimat tolak, kalimat perintah atau dengan kalimat larangan. Yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga bukan? Pertama fa sababiyah bentuknya fa. Yang kedua fa sababiyah adalah fa yang harus didahului dengan kalimat permintaan atau larangan. Bukan yang kedua tadi istilahnya apa huruf di tengah kalimat yang belakang kalimat. Tadi yang Disebut huruf yang ada di tengah kalimat sebab akibat. huruf yang kalimat sebelumnya menjadi sebab bagi kalimat yang ada di setelahnya itu kedua. Kemudian yang ketiga fa sababiyah harus didahului dengan kalimat permintaan, perintah dan juga larangan. Mana spiral? Jadi fa as-sababiyah harus didahului dulu dengan dua hal. Pertama, masbuqah. Bagaimana masbuqah? Didahului. Maka kalau ada sholat sering didahului rakaat imam disebut jamaah masbuq. Ya. Masbuqah. Bagaimana masbuqah yaitu didahului. Masbuq. Ketinggalan Ustaz. Berarti buat ketinggalan artinya. Ya sama aja ketinggalan. Orang ketinggalan. Orang ketinggalan kan berarti orang yang udah kedahuluan sama objek yang dia kejar. Orang ketinggalan kereta ya berarti kereta udah jalan duluan. Sholat jadi masbuk ketinggalan berarti udah ketinggalan rakaat. Udah didahului oleh rakaat. Masya Allah. Jadi yang pertama masbuqah didahului oleh apa? Bid tolak. Apa tolak? Permintaan. Didahului dengan permintaan. Sementara yang kedua dia harus masbuqah dengan apa? Bin nahi. Bin nafi. Harus didahului dengan nafi. Apa nafi? Yaitu kalimat negatif atau larangan. Jadi wajib ini fa sababiyah didahului oleh ini. Kenapa? Karena tadi definisi di poin kedua fa sababiyah adalah huruf yang kalimat sebelumnya menjadi sebab bagi kalimat yang ada setelahnya. Nah, kalimat yang ada di sebelum fa sebabnya itu bentuknya dua, berarti ada yang tolak, ada yang nafi, yaitu ada yang kalimat positif, perintah, ajakan, ada juga kalimat yang nafi, negatif atau larangan. Contohnya yang didahului dengan at-tolak, misalnya apa misalnya? Idhab, misalnya idhab ila baiti. Kemudian idhab ila baiti, pergilah ke rumah saya. Fa'atika fa'atiyaka at-ta'am. Fa'atiyaka at-ta'am. Pergilah ke rumah saya. Maka atiyaka, saya akan memberikan makan kepadamu. Niscaya saya akan memberikan makan kepadamu. Jadi fa sababiyah ini kalau bahasa luasnya bisa diterjemahin dengan maka
Diterjemahkan dengan apa? Maka. Idhab ila baiti, pergilah ke rumah saya. Fa'atiyaka, niscaya maka aku akan memberikan kepadamu al-ta'ama, makanan. Ini fa yang inilah yang disebut dengan apa? Fa sababiyah. Yang mana kalimat sebelumnya menjadi sebab. Menjadi sebab bagi siapa? Bagi kalimat yang setelahnya. Jadi kalimat sebelumnya menjadi sebab bagi kalimat yang setelahnya. Maka disebut fa sababiyah. Disebut fa sababiyah. Dan fokus kita, kalimat pertama ini adalah kalimat yang mengandung makna tolak. Apa tolak? Permintaan. Ini wajib ada. Kalimat tolak ini wajib ada. Nggak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba langsung fa'atiyaka ta'am. Ini nggak mungkin fa sababiyah muncul sendiri tanpa ada kalimat sebelumnya, nggak mungkin. Di fa sababiyah wajib didahului dengan kalimat yang berisikan tolak. Apa tolak? Permintaan. Wajib harus ada. Dan yang pertama, jadi satu fa sababiyah syaratnya harus masbuqah bil talabi, harus didahului dengan permintaan. Jelas? Syarat kedua atau opsi kedua, fa sababiyah juga harus atau boleh didahului dengan nafi, kalimat negatif atau kalimat larangan. Misalnya bila ta'kul katsiran, la ta'kul katsiran. Apa maknanya? Janganlah kalian makan katsiran, banyak-banyak. Ini perintah atau larangan? Larangan. Itu opsi yang kedua, yaitu masbuqah bin nafi. Janganlah kamu makan banyak-banyak. Kenapa? Fatanama. Apa makna tanama? Niscaya maka kamu akan tidur. Jangan makan banyak-banyak. Niscaya kamu akan tidur. Nah, fa yang di tengah ini, penengah ini adalah fa yang disebut dengan fa sababiyah, yaitu fa yang kalimat sebelumnya menjadi apa? Sebab dari kalimat yang berada di setelahnya, kalimat yang ada di berikutnya. Di fa itu disebut apa, Pak? Sababiyah. Kalau diterjemahkan boleh dengan terjemahan maka atau niscaya. Ini fa apa? Fa sababiyah. Tadi arti maka atau niscaya, ini arti luasnya. Arti apa? Luasnya. Kalau arti ilmiahnya, fa di sini kita terjemahkan pergilah ke rumah saya. Dengan sebab itu, jadi kalau ilmiahnya terjemahkan apa? Dengan sebab itu aku akan memberikan kamu makan. Jadi kalau ilmiahnya apa? Dengan sebab itu aku akan memberikan kamu makan. Kalau tadi bahasa luasnya pergilah ke rumahku maka. Kalau luasnya apa? Maka. Jadi kalau ilmiahnya sesuai yang kita bahas, pergilah ke rumahku dengan sebab itu aku akan memberikan kamu makan. Sama kayak ini juga. Kalau terjemahan luasnya kita terjemahkan dengan maka. Janganlah kamu makan, maka nanti kamu tidur. Tapi kalau ilmiahnya, janganlah kamu makan dengan sebab itu, janganlah kamu makan banyak-banyak. Dengan sebab itu nanti kamu tidur. Jadi terjemahannya ini ada dua, kita tulis dah. Yaitu terjemahan luasnya adalah diterjemahkan dengan apa? Maka. Namun kalau letter luck-nya atau sesuai pembahasan ilmiahnya, ini bisa kita terjemahkan dengan apa? Dengan sebab itu. Bisa juga karena sebab itu. Jadi terjemahannya bisa dua.
bisa maka, yang kedua bisa karena atau dengan sebab itu. Tetapi kalau menemukan fa sababiyah, terjemahannya boleh dengan dua, boleh dengan maka, termasuk niscaya juga boleh, atau boleh juga dengan sebab itu. Baik, ini dari segi syaratnya. Jadi fa sababiyah harus didahului oleh salah satu dari bentuk kalimat, harus didahului dengan nafi, tolak, permintaan, perintah, atau didahului dengan apa? Dengan larangan. Jelas di sini? Pada sini mungkin diulang dulu, silakan. Penasab yang Dan terakhir fa sababiyah, kalau kita i'rab sama seperti i'rabnya hatta, sama seperti i'rabnya lamukai, sama seperti i'rabnya lamul juhud, yang nanti yang menasabkan fi'il mudhari bukan fa-nya ini, yang menasabkan bukan sifatnya, tapi siapa? Tapi an yang disembunyikan atau an mudhari. Sehingga kalau kita mau i'rab nih u'tiya, maka i'rabnya adalah u'tiya, dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi apa? Bi an mudmaratan. Jadi sama kayak hatta, kayak lamukai, kayak lamu juhud, dia mansub karena apa? Karena an mudmarah. Jadi bukan karena fa sababiyah. Adapun nanti seterusnya sama wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ini wal jawabu bil fa, yaitu fa sababiyah. Makanya diistilahkan oleh Imam Ibnu Ajurum wal jawabu bil fa, yaitu kalimat jawaban dengan menggunakan huruf fa. Jadi kenapa disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurum wal jawabu bil fa? Karena ini termasuk kalimat jawaban, dan jawaban ini menggunakan huruf fa. Jadi kan tadi fa sababiyah, fa di tengah-tengah antara kalimat sebab dan kalimat akibat. Nah, kalimat akibat ini juga disebut dengan kalimat jawaban. Jelasnya? Setelah fa sababiyah, jadi saya ulangi, an yang disembunyikan ini dia harus selalu ada pada huruf yang kedua. Jadi selalu setelah huruf yang kedua. Berarti harus langsung setelah li, lamul kai, harus selalu setelah li pada lamul juhud, harus ada setelah hatta, harus ada setelah idan. Idan masuk ya? Masuk. Nah, dan juga termasuk an ini harus langsung berada setelah pada fa sababiyah. Jadi kalau kita pretelin, kalimat asalnya adalah fa'u'tiyaka fa. Nah, kalau kita pretelin, maka asalnya adalah fa an u'tiyaka. Nah, asalnya itu fa'an u'tiyaka. Jadi an-nya ini persis setelah mana? Setelah fa sababiyah. Dan u'tiyah ini dia mansub karena siapa? An mudmarah. Kelas? Baik Ustaz. Syukran.